Jangankan luar kota, perjalanan dalam kota pun sering memberikan pengalaman seram yang di luar nalar. Seperti kisah teman dari follower akun Bri Story ini. Dia menceritakan pengalaman seram ketika naik bis malam menuju Sukabumi. Jadi, lo balik, Rif? Kenapa nggak besok saja sih? Udah malam kan ini? Benar juga sih yang Iwan bilang. Memang sudah jam 7 malam. Mau sampai Sukabumi jam berapa nanti? Iwan adalah teman kosku. Dia tinggal di kamar sebelah. Aku sebut saja namanya Arif. Pemuda kelahiran Sukabumi yang bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit di wilayah Jakarta Barat. Dan tinggal di kos sekitaran tempatku bekerja. Bis terakhir dari Bogor menuju Sukabumi jam 9 malam. Semoga masih nutut. Aku memang harus mampir ke Bogor dulu sebelum ke Sukabumi. Ada titipan dari om saya yang harus kubawa ke rumahnya. Ya, begitulah. Singkat cerita, aku sampai di tempat omku di Bogor dan menyerahkan titipannya. Dan tak sampai menginap, aku pun kembali melanjutkan perjalanan ke rumahku di Sukabumi. Saat itu, aku sudah sampai di terminal Bogor. Sudah hampir jam 10 malam ketika aku meninggalkan rumah om di sekitaran Baranang Siang. Nggak terlalu jauh dari terminal Bogor. Ini adalah hari Kamis malam Jumat. Memaksa pulang untuk menghadiri akad nikah kakak perempuanku. Kalau tidak ada acara sepenting ini, aku tak akan mengambil jatah cuti dan pulang. Akad rencananya akan dilaksanakan di masjid dekat rumah, lalu resepsi pada hari Sabtu. Jam 10 lewat sedikit ketika akhirnya aku menginjakkan kaki di terminal. Masih banyak tanda kehidupan yang terlihat. Beberapa warung kecil masih buka menjajakan jualannya. Orang berseliweran, berpenampilan layaknya penumpang yang mencari angkutan umum ke tujuan masing-masing. Aku pun membakar rokok, ngutut dulu, lalu duduk di atas trotoar yang tidak jauh dari barisan bis yang memenuhi jalurnya masing-masing. Dari tempat itu, aku dapat melihat kalau jalur yang bertuliskan Sukabumi di atasnya sama sekali kosong. Tak ada satupun bis yang berdiam di jalur itu. Kayaknya bis Sukabumi sudah nggak ada lagi. Harus cari mobil omprengan nih, begitu pikirku dalam hati. Mau kemana, A? Sudah nyaris jam 10:30 ketika seseorang yang sepertinya calo ini menegurku dengan pertanyaan. Sukabumi, Kang. Masih ada nggak ya bisnya? Aku menjawab dengan pertanyaan. Wah, udah nggak ada tuh. Terakhir tadi itu jam 9. Setelah menjawab, lalu laki-laki itu ngeloyor pergi. Benar kan? Bis terakhir sudah berangkat. Tapi walaupun begitu, aku tetap harus pulang malam ini juga. Bagaimanapun caranya. Beberapa menit kemudian, aku memutuskan untuk berjalan keluar terminal, lalu menyeberang jalan. Di depan terminal tadi, beberapa kali aku pernah melihat ada mobil omprengan menawarkan tumpangan ke Sukabumi. Dan aku sekarang berharap masih ada. Ya, seharusnya masih ada. Kembali ngutut atau membakar rokok. Aku berdiri sendirian di tempat gelap ini. Kilatan lampu kendaraan yang cukup menyilaukan menutup pandangan sesekali. Beberapa bis tampak melintas di hadapan, tapi tak ada satupun yang bertujuan ke Sukabumi. Aku belum menyerah, mau tetap menunggu tumpangan. Padahal ini sudah hampir jam 11 malam, menjelang tengah malam. Sesekali melihat ponsel, membuka-buka aplikasi media sosial,
mengalihkan pikiran yang semakin gelisah karena sama sekali tak ada kendaraan umum menuju Sukabumi. Ketika sedang asik melihat timeline, tiba-tiba sinyal internet ini hilang. Mendadak aku tidak bisa browsing sama sekali. Begitu juga sinyal telepon hilang juga. Malah gangguan. Sempurna dah, begitu pikirku dalam hati. Ya sudah, lalu ponsel aku masukkan ke saku celana. Dengan tidak adanya kegiatan lain, aku jadi memperhatikan suasana sekeliling. Ternyata, aku baru sadar kalau tempat ini mendadak jadi sangat sepi. Padahal letaknya tidak jauh dari terminal. Hanya bisa melihat dari kejauhan lalu lalang manusia di terminal itu. Sementara di dekatku sudah sangat sepi dan hening. Yang masih sesekali melintas adalah beberapa kendaraan yang menuju Bogor kota. Bukan jalur yang ada di hadapan. Dan jalur ini benar-benar sepi. Sesekali aku melihat ponsel, namun tetap saja belum ada sinyal. Belum bisa digunakan. Melamun lagi jadinya. Menjelang jam 12 tengah malam, sempat berpikir untuk kembali saja ke rumah Om, bermalam di sana. Baru kemudian berangkat ke Sukabumi besok pagi-pagi sekali. Tapi ketika baru saja hendak melangkahkan kaki, tiba-tiba pandangan mata tersorot lampu besar yang sangat menyilaukan. Ada bis besar nih. Begitulah pikirku. Dan ternyata benar. Ada bis besar yang tiba-tiba datang dari arah Pajajaran. Bergerak pelan menuju ke tempatku berdiri. Lalu bis ini akhirnya persis lewat di hadapan. Kemudian berhenti. Di kaca samping di dekat pintu depan ada tulisan Sukabumi. Dan di pintu depan itu ada kondektur yang lalu membukakan pintu. Sukabumi, Pak? Tanyaku memastikan sekali lagi. Iya, jawab bapak itu pelan. Syukurlah, akhirnya aku dapat bis untuk pulang. Tidak pikir panjang lagi langsung menaikinya. Baru saja beberapa langkah masuk, Pak sopir sudah menginjak gas pelan-pelan. Lalu bis berjalan meninggalkan kota Bogor. Bis ber-AC ini sepertinya bis yang masih bagus. Tapi juga bukan bis baru sekali. Dengan kursi yang berjajar dua-dua, masing-masing kursi kelihatan masih terawat dan bersih. Bis ini juga wangi. Aku tidak tahu parfum apa yang digunakan oleh awaknya. Tapi wanginya enak. Berjalan terus ke belakang. Dalam keadaan gelap, aku mencari kursi kosong. Penumpangnya tidak terlalu penuh. Tapi setiap barisan, dari depan sampai belakang, selalu ada orang yang duduk. Aku akan memilih kursi yang kira-kira nyaman untuk tidur sejenak. Akhirnya langkahku berhenti di barisan kursi kedua dari belakang, sebelah kiri. Di situ ada seorang bapak yang duduk di kursi dekat selasar. Aku permisi untuk duduk di sebelahnya, duduk di dekat jendela. Permisi Pak, boleh saya duduk di situ? Bapak itu tidak menjawab, tapi langsung berdiri untuk mempersilahkan aku masuk. Lalu aku duduk di kursi itu. Dia adalah seorang bapak yang sudah cukup tua. Perkiraanku umurnya sekitar 60 tahun. Oh iya, ada pemandangan yang sedikit aneh ketika aku masuk bis tadi. Kalau aku perhatikan, ketika sedang berjalan mencari tempat duduk, penumpang yang ada di dalam bis ini tidak ada yang tidur. Semuanya duduk tegak di kursinya masing-masing, dengan mata terbuka menatap ke depan. Tipikal bis malam, apalagi tengah malam seperti ini. Biasanya kan selalu saja ada penumpang yang terlelap tidur, atau minimal dalam posisi bersandar untuk tidur. Tapi ini tidak. Seperti yang sudah kubilang tadi, semua penumpangnya dari depan sampai yang paling belakang, penumpangnya itu duduk tegak di kursi dengan mata menatap ke depan. Tidak ada yang terpejam. Yang lebih aneh,
Sama sekali tidak ada yang memperhatikan aku. Cuek saja semuanya. Bapak yang duduk di sebelahku ini juga sama. Posisi duduknya tegak memandang ke depan. Sama sekali diam dan tidak mengajakku berbicara sedikit pun. Tapi, ya sudahlah. Aku tidak terlalu memikirkan itu. Hati ini sudah senang karena akhirnya dapat kendaraan untuk pulang. Aku terus memperhatikan jalan. Ketika kami sudah benar-benar meninggalkan kota Bogor, lampu dari rumah-rumah dan toko kecil yang ada di sisi kiri masih terlihat menerangi pinggir jalan di daerah Ciawi menuju kota kecil berikutnya, daerah Cikeretek, Cijeruk, dan seterusnya. Bis melaju cukup cepat. Jarang sekali mengerem mengurangi kecepatan. Terus berjalan dengan suara mesin yang hampir tidak kedengaran. Suaranya ini mirip dengan mesin-mesin tenaga listrik. Sangat halus dan nyaris tak terdengar. Ya, suara mesinnya sangat hening, nyaris seperti mati. Bis ini perawatannya bagus banget ya. Sampai suara mesinnya halus gini, nyaris tidak terdengar. Begitu pikirku dalam hati. Yang sesekali kedengaran hanya mesin kendaraan yang ada di luar. Itu pun sangat kecil. Tapi, ya sudahlah. Aku tidak ambil pusing. Sekali lagi aku mengeluarkan ponsel dari saku untuk melihat apakah masih gangguan sinyal. Lagi-lagi aku kecewa. Ternyata belum ada sinyal juga. Jadi tak bisa menghubungi siapa-siapa. Kemudian kembali memperhatikan pemandangan sambil duduk bersandar. Kanan kiri jalan mulai semakin gelap. Sangat berbeda keadaannya dengan Bogor kota. Suasana di dalam bis juga sangatlah sepi. Sama sekali tak ada orang yang berbicara satu sama lain. Tak ada suara musik ataupun radio. Benar-benar sepi. Sejak aku naik tadi keadaannya sudah seperti ini. Pak sopir juga tidak pernah menyembunyikan klakson atau berbicara dengan kondektur yang berdiri di sebelahnya. Aneh. Ya, aku merasa aneh. Lama-kelamaan aku semakin merasakan keanehan itu. Ditambah, nyaris sudah setengah jam perjalanan. Kondektur belum juga menghampiriku untuk menagih ongkos. Dia terus diam berdiri di samping kiri supir. Ya, jadi tidak tenang kalau mau tidur. Mau kemana? Tiba-tiba bapak di sebelah bertanya. Aku yang tadinya sudah mulai mengantuk, jadi sedikit kaget. Sukabumi, Pak. Mau pulang? Jawabku sambil tersenyum. Saya sebentar lagi turun. Kamu juga secepatnya harus turun. Beliau bilang seperti itu. Di akhir kalimat, dia kembali menghadap ke depan. Lalu diam seperti semula. Sebelum aku menjawab. Emang kenapa, Pak? Tanyaku kemudian. Tapi bapak itu hanya diam, tidak menjawab. Sudahlah, mungkin aku salah dengar. Lalu mengembalikan posisi duduk kembali seperti semula. Duduk dengan bersandar. Tapi aku masih penasaran. Maksud dari omongan bapak tadi apa ya? Pertanyaan yang langsung muncul. Sementara bis terus melaju semakin cepat. Kilatan cahaya dari luar jadi membentuk garis lurus berwarna-warni. Aku sama sekali tidak mengenali daerah mana sebenarnya yang sedang kami lintasi. Asing. Ini daerah sangat asing. Aku tidak tahu. Padahal seharusnya ini jalur yang sudah biasa aku lintasi kalau pulang mudik. Ini daerah mana ya? Kok asing? Dalam hati aku bertanya-tanya. Tapi itu menjadi pernyataan terakhir yang terlintas dalam pikiran sadarku. Tubuh yang sudah sangat lelah dan mengantuk akhirnya perlahan membuatku menutup mata. Terlelap dalam perjalanan di dalam bis yang sepertinya bukan bis biasa. Bis berjalan lambat. Kilatan cahaya dari luar membangunkanku yang sepertinya cukup lama tertidur. Melirik ke kursi sebelah, ternyata bapak yang tadi itu sudah tidak ada. Mungkin sudah turun. Lalu aku mengeluarkan ponsel dari saku
melihat, dan memeriksa apakah masih tidak ada sinyal. Benar saja, ponsel masih belum bisa digunakan. Tapi dari layarnya, aku dapat melihat kalau ternyata sudah jam 2 lewat sedikit. Berarti seharusnya sebentar lagi sampai tujuan. Kembali aku memandang keluar. Di sana tidak terlihat banyak lampu lagi. Langit cerah kali ini menjadi serpihan cahaya yang sedikit membantu penglihatan. Beberapa saat lamanya aku termenung, diam, masih sangat mengantuk, tapi harus tetap terjaga karena sebentar lagi bis akan berhenti. Hingga saat dimana hidungku seperti mencium sesuatu. Indera penciuman menangkap bau yang sangat familiar. Aku mengenali bau ini. Bukan wangi parfum ruangan ketika pertama kali masuk ke dalam bis tadi. Bukan ini. Ini sangat berbeda. Ada yang beda di dalam bis ini. Aku menyadari itu ketika akhirnya sadar bau apa yang menyengat tercium sejak aku bangun tadi. Ternyata itu bau amis darah segar. Sangat menyengat. Sontak aku langsung coba mencari sumber bau itu. Celinguan melihat ke bawah. Takutnya ada sesuatu di kakiku. Tidak ada. Bagian bawah kursi tidak ada apa-apa. Kemudian perhatianku teralihkan ketika melihat seseorang berjalan dari depan menuju bagian belakang bis. Ketika sudah dekat, baru aku dapat melihat jelas kalau orang itu ternyata kondektur. Aku hafal dari bentuk seragam yang dia gunakan. Akhirnya Pak Kondektur menagih ongkos juga. Begitu pikirku dalam hati. Kemudian merogoh saku celana untuk mengambil uang. Sampai akhirnya Pak Kondektur sudah benar-benar berdiri di sebelahku. Aku langsung menyerahkan beberapa lembar uang kepadanya. Ketika serah terima uang itulah, aku langsung terdiam, terperangah, bingung sejenak, lalu perlahan berubah menjadi ketakutan yang teramat sangat. Kenapa? Aku melihat penampilan kondektur sangat menyeramkan. Sekujur tubuhnya kelihatan basah oleh darah. Seragam yang dia kenakan sobek di beberapa bagian. Yang paling mengerikan, kepalanya ini kelihatan remuk seperti baru dihantam benda keras. Darah mengucur pelan. Wajah pucatnya ini hancur. Aku masih terdiam ketika dia lanjut berjalan menuju bagian belakang bis. Aku terus memandang sampai dia duduk di kursi paling belakang. Lampu kabin masih mati, tapi dalam gelap aku masih bisa mengamati. Mengamati orang mati. Ya, orang mati. Setelah akhirnya aku memperhatikan sekeliling, ternyata bukan hanya si kondektur yang sepertinya sudah mati. Dalam gelap, aku dapat melihat kalau ternyata bagian bis yang lain sudah sangat berantakan. Banyak kursi yang bergelimpangan tidak pada tempat yang seharusnya. Yang lebih menyeramkan lagi, banyak penumpang yang sepertinya sudah mati, bermandikan darah. Beberapa di antaranya sudah tidak utuh lagi. Ada yang tanpa kepala. Ternyata bau anjir darah disebabkan oleh ini semua. Aku langsung berdiri sambil memeluk tas, melangkahkan kaki menuju pintu depan. Dan aku harus turun dari bis ini segera. Mencoba untuk tidak memperhatikan kengerian sekitar ketika berjalan. Tapi tetap saja masih kelihatan pemandangan seram seperti habis kecelakaan. Ya, keadaan ini menggambarkan seperti bis yang baru saja mengalami kecelakaan hebat. Jenazah bergelimpangan, bau anjir darah sangat menyengat. Beberapa detik kemudian, aku sampai juga di depan. Berdiri di samping Pak Sopir yang keadaannya juga sangat mengerikan. Tubuh bermandikan darah dengan wajah yang hancur rusak menyeramkan. Pak Sopir ini sepertinya tak menghiraukanku yang berdiri di sampingnya di pinggir pintu. Dia terus menatap ke depan, mengendalikan bis yang berjalan pelan. "Pak, saya turun di sini." Bergetar suaraku meminta turun. Tapi Pak Sopir tetap seperti tidak menggubris. Bau darah semakin menyengat.
Lalu tiba-tiba dari belakang, aku mendengar suara tangis dan jeritan menahan sakit dari beberapa orang. Tolong, tolong, tolong. Seperti itulah suaranya kira-kira. Tidak berani menoleh ke belakang. Aku semakin ketakutan. Keringat dingin mengucur deras. Cekamnya ini sudah di luar batas. Semakin ketakutan lagi ketika suara jerit dan tangis bertambah keras terdengar, bertambah banyak. Tak sanggup lagi berdiri, aku lalu jatuh terduduk lemas, menangis dalam kepanikan. Kemudian tidak ingat apa-apa lagi. Gelap. Saat itulah aku pun pingsan. Dek, bangun dek. Dek, suara bapak-bapak membuatku tersadar. Hari masih gelap ketika akhirnya aku benar-benar sadar. Jangan tidur di sini dek, di halte saja tuh, kata bapak itu lagi. Aku mengiyakan omongannya, lalu berdiri dan jalan menuju halte yang tidak jauh dari tempatku tadi. Ternyata sebelum dibangunkan bapak tadi, aku tengah terbaring di trotoar yang lokasinya tak jauh dari terminal Sukabumi. Tertidur atau pingsan, aku tak tahu pasti. Tapi syukurlah, aku akhirnya dapat keluar dari bis menyeramkan itu. Bis yang sekarang entah sudah berada di mana. Merogoh saku celana untuk mengambil ponsel. Syukurlah, sudah ada sinyal lagi. Aku langsung menghubungi adikku, memintanya untuk menjemputku. Tak lama setelah itu, dia datang menggunakan motor. Setelah kami berboncengan, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya sangat mengagetkan. Kok Aa bau anjir darah sih? Habis ngapain emangnya? Katanya. Aku pun menjawab, nggak kenapa-napa kok. Mungkin bau terminal. Saat itu aku masih tidak menceritakan kepada adikku ini. Sekian cerita malam ini. Lanjut lagi kapan-kapan. Semoga bisa menghibur kalian semua. Tetap sehat, supaya bisa terus merinding bareng.